sangat menguntungkan bagi mereka. Melalui roundtable discussion ini, saya meminta agar judul serta bahan yang telah dipersiapkan oleh Lemhanas dapat dibahas secara bersama, diberikan masukan yang dapat memperkaya sehingga laporan ini akan menjadi lebih komprehensif dan dapat memenuhi harapan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, roundtable discussion ini saya nyatakan dengan resmi dibuka. Akhirnya saya ucapkan selamat pelaksanaan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga pertemuan ini merupakan pertemuan yang diridhoi Allah dan membawa barokah untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Karena dengan silaturahmi ini kita akan mendapatkan ketambahan nikmat, pemahaman, menambah perbendaharaan ilmu untuk berbuat, guna menerangi jalan kegelapan dan meluruskan langkah bagi kemaslahatan orang banyak, yaitu bangsa Indonesia. Karena apa yang kita lakukan merupakan amalan untuk memperbaiki kehidupan bangsa ini sekarang maupun yang akan datang. Dan insya Allah kami akan hadirin yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang demikian padatnya untuk dapat berkenan hadir, kiranya akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Karenanya agar kegiatan curah pandang dan pendapat dapat berjalan baik dan lancar, izinkan saya menyampaikan runtut acara sebagai berikut. Untuk satu pembicara adalah Bapak Endro Priyono, yang kedua Bapak Yudi Krisnandi, ketiga Bapak Soekardi, keempat Bapak Soekarno dengan masing-masing 25 menit alokasi waktu. Kemudian penanggap pertama Bapak Awaludin Jamin, Bapak Kiki Sanakri, kemudian Bapak Budi Susilo Supanji 20 menit. Kemudian 3 umpan balik oleh pembicara 15 menit, 4 pengakhiran oleh moderator, yang kelima penutup oleh Bapak Gubernur Republik Indonesia, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Demikian runtut acara ini disampaikan, dan alur lalu lintas penyampaian pendapat diatur oleh moderator. Selanjutnya waktu kami persilahkan secara berturut kepada Bapak pembicara. Tugas kepada saya diberikan dengan judul pengaruh asing mampu memicu gejolak dalam negeri. Menyimak dari keynote speech tadi oleh Pak Gubernur, ada yang langsung berkaitan dan saya put pada artikel yang mungkin ada di atas meja. Saya buatkan. Ada satu artikel dan ada satu buku judulnya Jemaah Islamiyah. Itu mengalir dari keynote speech Pak Gubernur tadi. Saya ingin menyampaikan bahwa viewpoint dari apa yang saya sampaikan ini adalah ketahanan dari nation state. Jadi national resilience of the nation state itu viewpointnya. Jadi angle-nya dari situ. Karena apa tadi saya simak mengenai masalah terorisme tadi. Terorisme yang menggunakan siasat sampai ini hari dari tataran teknik operasional itu sudah menggunakan super teknologi, cyber dan sebagainya, dan merupakan satu ancaman laten bagi nation state, tentu juga international level. Dan ini akhirnya ada suatu reaksi massal di dunia ini atas tesis yang muncul dewasa ini di dunia. Oleh karena itu saya jabarkanlah apa yang menjadi tugas bagi saya dalam subjudul yang antara lain adalah pengaruh dari beradunya tesis globalisasi. Globalisasi istilahnya sana, kalau istilah kita jadinya kalau nanti saya paparkan alasannya itu neo-imperialisme atau imperium ekonomi di dunia ini yang memaksa kita untuk tunduk kepadanya karena memang ketidakmampuan kita. Dengan antitesis yang timbul yaitu Islam radikal. Yang ketiga subjudulnya adalah gejolak Tamdagri. Jadi kedua benturan tadi itu celakanya terjadi di negeri kita. Pada subjudul yang ketiga, gejolak Tamdagri itu saya akhiri dengan kebijakan yang sangat diperlukan sekarang ini
dilakukan atau diambil oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai untuk memaparkan. Tidak saya baca karena buku atau artikelnya sudah saya bagi. Waktunya cuma 25 menit menurut Pak Tri Tambahan, ya, sehingga saya bagi saja, mungkin saya bicara 10 menit. Yang 15 menit saya akan putarkan film. Ya, ini maksudnya supaya lebih banyak fakta-fakta dipaparkan daripada analisa, sehingga analisa bisa kita tarik masing-masing. Setidak-tidaknya kalau fakta ini representatif, analisanya tentu nggak akan berapa jauh bedanya. Bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu sekalian yang hadir, kesimpulan saya yang saya tulis di artikel ini adalah bahwa globalisasi, universalisme, internasionalisme saat ini melahirkan dua tantangan yang paling besar yang harus kita jawab. Yang pertama adalah bahwa pintu yang terbuka lebar di pasar bebas itu tidak bisa kita nikmati, mungkin juga tidak bisa kita apalagi untuk bisa kita manfaatkan, karena kita harus berkompetisi di bidang ekonomi di dunia ini secara tidak seimbang. Bukan hanya kita itu berada pada posisi stagnasi, tapi kita itu mundur di segala-galanya, mundur di semua aspek. Bagaimana kita bisa berkompetisi di bidang ekonomi? Yang kedua, kita harus mampu untuk mempertahankan identitas kultural kita sebagai suatu bangsa. Jadi kita ini seolah-olah seperti kapal besar negara kebangsaan Republik Indonesia yang sedang terombang-ambing di atas gelombang besar dari globalisasi, universalisme ini, di mana pengaruh asing jelas mampu terbukti nanti kita tayangkan memicu gejolak keamanan di dalam negeri kita. Apa yang terjadi sebetulnya di dunia ini adalah suatu follow up daripada atau dari idea kapitalisme. Idea adalah satu pemahaman, kita tahu bersama, pemahaman dari suatu pikiran yang karena dianggap merupakan suatu realitas sejati, maka menjadi keyakinannya. Kapitalisme inilah yang kemudian merambah ke seluruh dunia setelah kegagalannya Uni Soviet di dalam menerapkan ideologi komunisme, Marxisme. Kapitalisme inilah yang mengambil paling banyak keuntungan dengan globalisasi ini. Dengan globalisasi ini, yang pada tataran operasionalnya, ini harus kita sebut siasat. Siasat itu kebijakan atau polisi, kemudian strategi dan teknik operasional. Pada tataran teknik operasionalnya itu menggunakan NGO-NGO yang disambut oleh LSM-LSM di negara-negara yang jadi babak belur sekarang ini seperti kita. Tapi di sana juga di sumbernya di Amerika Serikat, ya, karena ini semua yang saya sebut tadi heavy-nya di Amerika Serikat. Ada juga satu aliran New Left di sana, yaitu kiri baru. Aliran kiri baru ini sebetulnya asalnya dari masa Frankfurt dari Jerman, yang tokohnya Herbert Marcuse. Dari Jerman dia pindah ke Amerika 98 ya dia lahir, tahun 79 dia mati. Tapi di sana dia sempat untuk pada tahun 60-70-an kalau kita masih ingat ya. Tahun 60 sampai 70 itu peak the New Left yang mengkritisi tentang komunisme di Soviet yang gagal. Sudah ada ramalan gagal nih. Itu datang dari literatur di Amerika. Kalau kita baca buku-buku itu sudah banyak. Sudah banyak sirkuler buletin yang menulis tentang pemikiran New Left. Itulah sebabnya tadi apa yang disampaikan Pak Gubernur mengenai kekalahan Amerika di Vietnam, di sana dibahas nggak habis-habisnya, hampir banyak sekali buku yang membahas itu. Ya karena the New Left itu, kiri baru. Ini adalah satu gerakan yang pindah ke Amerika dan sekarang berpusat di sana dari para cendekiawan dan mahasiswa dari masa Frankfurt yang
memperbaiki tataran operasional dan strategi dari Marxisme. Di mana titik temunya dengan mazhab kapitalisme? Pada tataran operasional NGO itu. Prinsip pokok daripada pikiran The New Left adalah nihilisme. Meniadakan segenap bangunan otoritas, kelembagaan, kekuasaan, politik yang ada di seluruh dunia yang dianggap bukan dianya. Ya seperti kita ini. Jadi titik temunya di situ, di pola operasional. Itulah sebabnya metode yang sinkron satu sama lain. Kita sudah tahu bahwa sebetulnya NGO ini beberapa di antaranya memang udah simpang siur ya, kayak gaduh-gaduh. Tapi kalau kita petani satu-satu, intelijen strategis mau bekerja buat itu, ini sebetulnya untuk kepentingan kaum kapitalis. Tapi sekarang nongkrong The New Left ikut juga di situ. Persamaan metode ini tidak terbendung lagi masuk dengan globalisasi sekarang ini ke negeri-negeri, ke negara-negara kebangsaan, nation state termasuk kita. 3 hal yang menjadi panji-panji dikibarkan adalah yang ke satu masalah lingkungan, yang kedua masalah HAM, yang ketiga masalah demokratisasi. Caranya macam-macam, bisa diserbu kayak Irak, bisa penetrasi, bisa infiltrasi. Yang HAM sebetulnya kita ada satu celah. Saya baca bukunya Profesor Muladi, ya, hak asasi manusia. Di situ saya ada tulis di footnote. Ternyata hak asasi manusia itu yang dikibarkan bukannya perjuangan hanya untuk suatu political rights, bukan hanya untuk suatu kebebasan bicara, bebas dari rasa takut dan lain-lain, tapi juga kebebasan untuk mempertahankan sosial kultural. Jadi itu celah yang seharusnya bisa sebetulnya tiap-tiap nation states itu untuk mempertahankan nilai-nilai kultural bangsanya supaya tidak musnah, binasa tergilas oleh globalisasi ini. The New Left, saya kembali lagi tadi, antara lain pengaruhnya ya Amerika Serikat saat ini banyak dibahas oleh Ayn Rand di dalam objektivisme dia. Maka kita jangan kaget kalau ada yang dulu kita kenal namanya separatisme, ya, begitu juga yang tadi Pak Profesor Muladi bilang soal kemenangan gubernur dari GAM di Aceh terjadi di negara-negara the nation states selain daripada negara-negara industri besar. Setiap orang yang dulu kita sebut mau mengibarkan separatisme, di situ menarik sangat mudah simpati internasional dan namanya jadi berubah perjuangan kemerdekaan. Jadi perjuangan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini kita mesti sama-sama sadari supaya kita bisa memberikan satu pemahaman yang relatif sama untuk merumuskan langkah-langkah kira-kira perlu untuk kita ambil. Globalisasi, universalisme, internasionalisme itu sudah merambah jauh sampai ke tataran ideologi. Sehingga ideologi dikatakan sudah mati, tidak ada lagi ideologi. Termasuk ideologi Pancasila itu hanya utopia. Kalau saya tidak salah kita tahu bersama Karl Meinheim bilang beda ya, ideologi dengan utopia. Utopia itu adalah suatu ramalan, satu pandangan hidup, pandangan masa depan yang mempunyai basis keadaan yang tidak berlaku pada saat ini. Itu utopis, utopia, mimpi. Tapi ideologi berbasis pada keadaan yang berlaku saat ini. Keadaan yang berlaku saat ini adalah nation state existence. Eksistensi daripada negara kebangsaan masih berlaku di sini, di dunia ini, dan akan berlaku terus sampai dunia kiamat pun. Tetap saja itu kita itu berkelompok-kelompok berbangsa-bangsa. Sistem yang masih berlaku, kita mempunyai satu pandangan ke depan akan hari depan kehidupan kita, itu ideologi. Jadi bukan terus itu utopia atau dianggap kenapa itu utopia dan terlalu idealistis, karena itu tidak empirik. Memang Pancasila kita, ini jadi lewat 1 menit. Pancasila kita itu memang tidak didasarkan kepada
pengandaian bahwa manusia Indonesia itu rakus atau serakah terhadap materi. Tidak itu. Lain sama kapitalis mau dilupus. Manusia serigala sesamanya, itulah berkembang beda. Idea Barat ini bertabrakan dengan banyak peradaban. Tadi seperti di keynote speech Gubernur tadi, dengan banyak peradaban Islam, peradaban Hindu, Konfusian, dan lain-lain. Tapi yang sangat terasa di negeri kita, tabrakannya itu dengan peradaban Islam. The clash of civilization dunia di Indonesia ini clash-nya dengan Islam. Dan secara terang kita rasakan memang spearhead-nya adalah radikalisme Islam. Jadi kalau saya sebut dalam kata lain bahwa tesis dari kapitalisme menimbulkan antitesis Islam sekarang paling depan. Kemudian tesis dari kapitalisme ini melahirkan yang dulu disebut neo-imperialisme. Sedangkan antitesis ini pun imperium kultur, imperialisme kultural. Yang dua-duanya beradu di negeri kita hanya bisa kita tahan kalau ketahanan nasional kita kuat. Tapi karena kita serba mundur, serba tidak kuat, meskipun sudah sampai level bupati dikursuskan di Lemhanas 2-3 bulan, tetap tidak cukup. Ternyata tidak berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Bom meletus terus. Ini bom dari mana? Dari bangsa kita sendiri. Karena mereka beradu di negeri kita, yang mati orang kita. Semuanya orang kita. Baik di Ambon, di Poso, di Medan, di Pantura tahun 2000 bom Natal, bangsa Indonesia. Yang orang lain matinya cuma 202 orang. Dari tahun 2000 sampai 2006, 202 orang Indonesia. Orang luar Indonesia, orang asing. Yang lain orang Indonesia, ribuan yang mati orang Indonesia. Yang tolol siapa? Ini yang harus dicari. Dalam hal ini, apa sebetulnya yang membuat kita jadi tidak mampu untuk menjadi medan tabrakan dari dua peradaban ini? Yang pertama adalah kemampuan kita yang dulunya kita bangga-banggakan dan sekarang mundur teratur, ialah semangat berideologi Pancasila. Kita itu udah nggak ada lagi. Saya baca undang-undang pendidikan itu tidak ada sebutan Pancasila. Itu cuma satu kali kata-kata Pancasila. Sesudah itu ke bawah dalamnya nggak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua, kemauan untuk bersatu itu nggak ada. Disiplin sosial merosot. Malu juga kita, Lee Kuan Yew bilang, untuk apa disiplin? Untuk apa demokrasi? Disiplin aja nggak ada. Itu nanti bukan demokrasi, demokrasi. Yang ngomong karena Lee Kuan Yew ya kita marah semua. Padahal memang betul. Kenyataannya begitu. Yang keempat, memang tidak profesionalnya birokrasi. Ya kita tahu bahwa sekarang partai-partai politik mencalonkan orang, tapi orang itu tidak memenuhi syarat untuk duduk di birokrasi administrasi pemerintahan. 10 menit lagi, Pak. Tinggal 10 menit. Saya akhiri bahwa kita membutuhkan untuk mengawal demokratisasi negara ini alat-alat negara yang paten. Demokrasi mengandung arti supremasi sipil. Kalau kita setengah-setengah, kita akan tampias. Apa itu supremasi sipil? Semua alat negara itu di bawah otoritas sipil. Kita mengenal 4 yang mandiri. Dalam trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi zaman sekarang, pers. 4 ini tidak terbendung, yaitu memang harus yang mandiri dalam posisi dan fungsi checks and balance. Semua alat-alat kekuasaan negara
itu harus berada dibawahi oleh 4 pilar mandiri ini. Pak Kiki bilang dalam suasana seperti ini jangan sampai politikus mempengaruhi tentara sama polisi meskipun perorangan. Ya, karena itu susah dicegat nanti kalau sampai ke level institusi. Karena waktunya habis, saya sampaikan aja langkah-langkah yang perlu diambil. Langkah yang perlu diambil adalah, maaf nanti untuk melengkapi reasoning saya mohon dibaca artikel itu. Kebijakan yang sangat diperlukan adalah untuk menghentikan dekadensi ideologis dengan melakukan UPK untuk mengembalikan roh dari Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana tercantum di dalam pembukaan. Supaya itu dengan batang tubuhnya pembukaannya jangan kacau begitu, kepala di mana, badan di mana. Kembalikan rohnya itu sesuai dengan pembukaannya. Yang kedua, memberdayakan intelijen. Tadi saya singgung soal bom. Ya, kenapa kita sampai tidak bisa lihat? Karena kita nggak punya intelijen untuk bisa kerja, nggak punya tempat. Intelijen nggak dikasih koridor, nggak punya undang-undang. Kalau mau bikin undang intelijen, ya ngerti undang-undang intelijen itu untuk mengatakan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, apa yang bisa dilaksanakan atau apa yang tidak bisa dilaksanakan itu nggak dikasih. Akhirnya cuma ngata-ngatain aja intelijen tumpul. Bagaimana bisa ada gergaji tumpul kok dibanting gergajinya? Ya yang make yang bodoh. Itu kan alat namanya. Orangnya juga sama dari dulu itu saja. Dan undang-undang intelijennya harus di luar criminal justice system. Karena apa? Karena orang yang kita tangkap oleh intelijen itu bukan untuk dihukum, bukan untuk pro justisia, untuk dipakai mendetek kamu temennya siapa. Karena dia di satu organisasi sama tukang ngebom, tentunya dia lebih tahu daripada kita yang di luar organisasi itu. Itu yang ditangkap tapi dikembalikan lagi untuk cerita sama kita apa yang akan terjadi di situ. Itu kan caranya begitu. Tapi kalau dia satu organisasi di perkumpulan voli ya nggak boleh ditangkap. Itu yang nangkep ada risikonya, itu maksudnya undang-undang intelijen. Tapi bertele-tele mulai 2002 sampai 2007 ini Pak Yudi. Itu ribut aja, nggak ngerti-ngerti karena memang tidak mau ngerti. Yang keempat adalah masalah undang-undang keamanan nasional. Saya melihat dari hulunya, pemisahan antara pertahanan dengan keamanan dipisahkan itu sesuatu pangkal gara-gara kebodohan. Sehingga kita menjadi rancu untuk memberikan job description kepada tentara dan kepada polisi. Kemudian tadi saya sampaikan tentang kita mundur sekali, termasuk dalam persatuan kesatuan. Maka saya menyarankan kepada Pak Budi Susilo, mungkin dulu udah pernah saya sampaikan, segera saja diberlakukan conscription draft wajib militer untuk seluruh rakyat Indonesia yang punya umur 18 sampai 40 tahun. Kalau kita di Singapura jumlahnya 4,5 juta jiwa, kita tanya tentaranya berapa? 2,5 juta. Kita yang 250 juta, tentaranya 180 ribu, gimana mau nggak kalah sama Singapura? Tentara ini bukan bolak-balik penataran wajib bela negara saja, nggak ada gunanya. Tapi masuk, semua orang punya pangkat, semua orang punya posisi di kemiliteran. Kalau perang semua masuk ke batalion-batalion, sudah siap tempur. Itu sesangka merata kita yang bikin, tapi yang pakai orang lain. Memang Amerika sudah menghentikan itu. Masalah menghentikannya karena terlalu banyak kapitalis. Bayar, jadi anak-anaknya nggak berangkat ke Vietnam, kan itu gara-gara. Yang berangkat ke Vietnam orang susah semua, makanya kalah. Karena iri hati. Itu dia hentikan. Kita jangan ngikutin orang bodoh. Kita orang susah. Kita semua harus berangkat perang. Harus siap. Menjadi wajib militer dan wajib kepolisian. Tidak boleh milih semua mau jadi polisi, nggak boleh. Mau semua mau jadi tentara juga nggak boleh pilih. Itu diatur oleh Departemen Pertahanan melalui undang-undangnya. 5 menit. Ya, kemudian undang-undang perlindungan bagi kelompok minoritas. Sejak Orde Lama maupun Orde Baru. Itu tiap kali RUU-nya maju dianggap tidak nasionalis. Sama dengan kita tiap kali mengusulkan anak-anak mulai sekolah rakyat kita ngajar aja bahasa Inggris, dibilang tidak nasionalis. Ya, tapi ternyata sekarang kalau kita kirim ke luar negeri, TKI dan TKW kita cuma jadi babu-babu aja yang tidak nasionalis, siapa itu? Ya, tapi orang lain pada di atasnya, padahal sekolahnya lebih rendah dari Filipina, dari Bangladesh, karena bisa ngomong Inggris. Jadi definisi nasionalis juga ini DPR, jadi harus diperbaiki.
Tiap kali dulu saya sampaikan gini tidak nasionalis. Nah, ini juga bagaimana? Ya, undang-undang perlindungan kelompok minoritas kok tidak nasionalis? Nah, ini perlu. Saya kira itu saja. Dalam waktu Pak Tritanto mungkin 5 menit. Apa bisa saya tayangkan sesuatu? Ya, ini satu fakta bagaimana ada imperialisme kultural. Ada orang asing masuk yang ngacak-ngacak negeri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah penunjuk jalan Perlindungan Sirekap. Yusuf Galan, wakilnya namanya Abu Dahdah. Lanjut. Nah, inilah perjalanan dia dari Jakarta ke Poso melalui Bali. Ini saya sudah teriak-teriak tahun 2001. Bom di Bali, kenapa bom tidak di tempat lain? Keributan di Poso, kenapa nggak di tempat lain? Orang gambarnya udah jelas. Lanjut. Ini dari Palu terus ke Poso. Lanjut. Ini juga perjalanan dia. Inilah yang ngacak-ngacak itu. Nah, ini kam latihan yang sesudah saya sampaikan kepada aparat yang berwenang tidak ada tanggapan, ya saya siapkan sama pers. Saya bicara keluar dari istana dengan segala kekecewaan. Nah, tapi kan semuanya bilang ganti saja itu kepala bin, tukang ngarang. Nah, sekarang baru tahu. Lanjut. Nah, ya hidupkan. Ini orang apa? Apa ini orang Jawa? Apa orang Batak? Nggak mungkin. Ini orang Yaman. Suaranya. Yang ngantuk itu penterjemah. Nah, ini penterjemah yang pakai topi merah. Ini ada di Poso orang-orang ini. Ini Umar Faruk yang terpaksa kita tangkap, Pak. Ya. Sudah mati tuh. Sudah mati. Ini almarhum Umar Faruk. Ini orang asing yang dipenggal dan dibunuh bangsa kita sendiri, kan nggak tahu agama apa lah, tapi itu bangsa kita yang dibunuh. Ini latihan militer di Poso. Film ini yang punya bukan cuma kita. Ini juga jadikan alat propaganda untuk membangunkan latihan di Bawean, di Banten, dan di Pulau Selayar. Jadi seluruh tempat di Indonesia atau hasil investigasi lebih lanjut itu disurvei untuk bisa dipakai untuk latihan. Yang ada di wajah ini sudah ditangkapi oleh Satgas Tasmen 88 anti teror kepolisian. Tapi juga sudah banyak yang keluar karena sudah penjaranya sudah cukup lama, 1 tahun, 1,5
tahun vonisnya. Tapi sampai sekarang dia di mana, siapa yang membina lebih lanjut kita pun nggak tahu. Karena tidak ada anggaran untuk itu. Saya minta Pak Rudi mungkin bisa bantu untuk mikir ada reedukasi terhadap orang-orang ini. 122 orang yang sudah keluar dari penjara tahun kemarin. Tahun ini akan keluar orang banyak lagi. Dan itu kemana? Kalau dia tidak ditampung, jadi reedukasi, tidak diselesaikan masalah ekonomi sosialnya, dia akan balik lagi dan lebih berulang. Langsung pro dan kontra itu diantara kita sendiri. Ini buktinya. Dan ini balas membalas. Ini yang disebut konflik horizontal, katanya siapa salah duluan, pihak Islam, pihak Kristen salah menyalahkan yang duluan siapa. Soalnya sebetulnya yang duluan itu ya orang-orang zaman itu yang datang tadi. Itu yang mendahului. Dan sekarang saya kira posisi Abu Bakar Basir kemarin di El Sinta mencaci maki habis kalah. Orang dilaporkan. Saya mendengar dicaci maki habis. Karena dia maunya ini tetap jalan proyeknya, disebut proyek Uhud. Proyek Uhud ini perwira proyeknya namanya Mustafa. Sekarang di penjara, bulan depan kelar, selesai. Ditahan karena penahanannya hanya memiliki senjata api gelap. Padahal dia perwira proyek Uhud Poso. Jadi kapan selesainya? Kalau kita tidak kunjung bersatu, makanya minta Pak Budi Susilo aja biar anggota DPR semuanya juga latihan militer aja lah. Ini kenapa kita tadi lihat semuanya dari pihak sini? Karena kita ngambil dokumentasi dari orang ini. Ini orang berkebangsaan Jerman yang beredar dan dia sudah bebas. Kita serahkan, diproses di kepolisian, kemudian diajukan ke pengadilan, dihukum 6 bulan hanya pelanggaran imigrasi. Sekarang dia entah di mana nggak tahu, tapi CIA datang terus menagih, terus mencari kita. Koordinasi dengan intelijen mana-mana, baik BIN, BAIS, polisian, tetap menanyakan orang ini ada di mana, nggak ketemu. Karena cuma 6 bulan pelanggaran imigrasi. Ya, itulah makanya di dalam artikel di buku yang saya bagikan itu, kita perlu adanya kesatuan di dalam pemikiran, pendapat, dan pengetahuan tentang hal ini. Kalau tidak kita tampias betul, karena kita betul-betul menjadi medan benturan dua peradaban yang bukan peradaban kita sendiri dua-duanya. Demikian saya ucapkan terima kasih atas kesempatan, maaf kalau waktunya lewat.